semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Ika Thalia dengan NPM 2551181 dan rekan saya Halimatus Sadia dengan NPM 2551177. Di sini kami akan menjelaskan terkait birokrasi atau hambatan, analisis maladministrasi dalam pelayanan perizinan usaha di Kota Batam, yang dimana tujuan video ini untuk membahas terkait landasan konsep HAN, landasan yuridis, serta kronologi kasusnya. Untuk penjelasan terkait landasan konsep HAN itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Halimatus Sadia. Di sini saya akan membahas lebih lanjut terkait landasan konseptual hukum administrasi negara. Sebelum masuk ke kasusnya, kita perlu mengetahui pondasinya terlebih dahulu. Dalam hukum administrasi negara, pemerintah memiliki wewenang administratif. Wewenang tersebut bukan tanpa batas, melainkan ada atribusi, yaitu wewenang asli dari perundang-undangan, dan juga ada delegasi dan mandat, yaitu pelimpahan wewenang. Kuncinya adalah AUPB atau asas-asas umum pemerintah yang baik adalah kompas moral bagi pejabat publik. Selain itu, kita harus melihat relasi hukum administrasi negara dengan administrasi publik. Jika administrasi publik berbicara soal efisiensi manajemen, maka hukum administrasi negara memastikan bahwa setiap langkah manajemen tersebut memiliki legalitas dan keadilan hukum. Kemudian ada landasan yuridis. Secara hukum kita memiliki aturan main yang kuat. Dasar hukum yang relevan dalam kasus perizinan di Kota Batam ini yaitu meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan lex generalis, mengatur batasan pengambilan keputusan oleh pejabat publik untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah paradigma perizinan berupa izin menjadi berbasis resiko melalui sistem online single submission. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur standar pelayanan publik, kewajiban penyelenggara dan sanksi bagi pelaku yang melakukan maladministrasi. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko yang mengatur teknis perizinan di daerah. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 terkait hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam karena kekhususan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kasus. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Kota Batam. Di Batam, hambatan perizinan sering terjadi karena adanya dualisme kepemimpinan. Meski secara ex officio telah dijabat oleh satu orang, sistem birokrasi masih terpisah. Pelaku usaha sering menghadapi situasi di mana izin dari BP Batam tidak sinkron dengan IMB atau sekarang disebut PBG dari pemerintah Kota Batam. Kronologi umum biasanya dimulai ketika pengusaha mengajukan izin melalui OSS. Namun, sistem stuck diverifikasi daerah karena perbedaan penafsiran tata ruang antara kedua lembaga tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian waktu dan biaya yang secara hukum mengarah pada tindakan pembiaran administratif.
Dari isu hukum tersebut kita bertanya apakah sudah sah secara HAM? Mungkin tampak sah dilihat dari prosedurnya, namun jika keterlambatan dilakukan secara sengaja tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut menjadi cacat secara substansi. Kemudian apakah sudah sesuai dengan AUPB? Tentu tidak, karena asas kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik terabaikan ketika pengusaha dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan? Pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke Ombudsman RI dan juga melakukan upaya administrasi ke atasan pejabat, dan terakhir melayangkan gugatan ke PT UN untuk membatalkan tindakan yang merugikan tersebut. Kesimpulan dari video ini adalah birokrasi seharusnya melayani, bukan menghalangi. Penyalahgunaan wewenang dalam perizinan bukan hanya masalah administrasi, tapi masalah keadilan bagi roda ekonomi daerah. Mari kita kawal pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.